Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a kitab al-awail wal-awakhir wal-asanid al-musnad lil-imam al-syafi'i al-mutafa sanata mi'ataini wa arba'in. Kitab musnad al-imam al-syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal dunia pada tahun 204. Permulaan dan penghujung begitu juga dengan sanad. Awaluhu babu ma kharaja daripada takhrij min kitabil wudu. Bab yang ditakhrij oleh Imam Asy-Syafi'i daripada kitab wudu. Qala akhbarana al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Qala akhbarana Malik bin Anas حيث يقول لولا مالك بالمدينة وسفيان بن عيينة بمكة لذهب أحاديث أهل الحجاز. Jadi kita tidak heran pada permulaan kitab Mustad di Imam Syafi'i, ternyata di sana disebutkan riwayat beliau yang pertama di dalam kitab tersebut melalui guru kesayangan beliau, guru yang dengan kita sulit untuk mencari tandingan dan duanya di dunia muslimin, dari sudut wibawa, dari sudut pengaruh, dari sudut keilmuan, dari sudut kepahaman. Dapat dengan kita melihat kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala di haitsu yaqul Al-Imam Asy-Syafi'i ja'altu Al-Muwatta hujjatan baini wa bainallah. Aku jadikan kitab Muwatta sebagai hujjah, sebagai panduan dalam kehidupanku antara aku dengan Allah Jalla wa Ala, di mana dengan kitab tersebut telah mendapatkan restu muwafaqah dari sejumlah tidak kurang daripada 70 ulama besar. Maknanya seorang alim yang betapa ada di dalam hati para alim ulama itu memang merupakan seorang ulama besar, azim makadatu indal maula jalla wa ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita melihat kehidupan daripada beliau, yang beliau mengatakan istahyaitu min rabbi ala kathrati taraddudi ila baitil khala. Istahyaitu min rabbi min kathrati taraddudi ila baitil khala. Aku merasa malu sungguh dengan Allah karena aku senantiasa bolak-balik masuk ke tandas atau juga ke bilik air. Su'ila rahimahullah ta'ala, dalam berapa kali maksud berulang-alik pada tiap hari itu? Bikuli salah satu ayam marah, pada tiap 3 hari 1 kali. Dia kata beliau kerap kali. Kalau bahasa kita kerap kali itu 17 kali kita dalam sehari. Itu kerap dalam bahasa kita. Bahasa beliau kerap kali, bukan tiap-tiap hari 3 kali, tidak, daripada tiap 3 hari sekali. Ada pernah dengar ada daripada sejumlah sekian ulama, kalau dengan Al-Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan lebih dalam 70-an kali beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Al-Imam Malik fi kulli lailah, riwayat di dalam kitab Al-Jazul Masalik, terjemah Imam Malik di situ oleh Syekh Muhammad Syakir Al-Kandalawi. Di situ dinyatakan beliau bertemu Nabi pada tiap malam. Yang semacam itu daripada para sahabat seorang saja, Sayyidina Anas bin Malik, nama terbaik. Sayyidina Anas bin Malik pun juga khila diriwayatkan bertemu baginda Nabi pada tiap malam. Sebaliknya Sayyidina Anas bin Malik sekarang Malik bin Anas, guru pada Imam Syafi'i. Mungkin ahbabana fillah, supaya dengan kita dapat mengamati kemuliaan-kemuliaan yang seperti itu, kita akan mendapatkan satu santunan, akan mendapatkan satu panduan, atau akan mendapatkan satu karunia, anugerah daripada Allah. Itu atas berbagai faktor. Tapi di antara daripada faktor utamanya adalah at-ta'addub ma'allahi jalla wa'ala. Tadi saya sengaja tidak bagi salam sama akhwat. Kenapa? Sebab mereka pada sibuk dengan handphone. Handphone itu sebab menyebabkan kita tidak tahu siapa yang lewat, kita tidak tahu siapa yang bagi salam,
kita kadang-kadang sudah kaku sampai kita tidak memberi salam atau tidak menjawab salam orang yang memberikan salam kepada kita. Elakkan benda-benda seperti itu. At-ta'adub Allah, beradab dengan Allah Jalla wa'ala, khususnya pada itu dengan kita bersama orang-orang yang lebih tuaan, yang lebih tua usia daripada kita, mak dan ayah kita, adik-adik kita, sanak saudara kita, agar bagaimana dengan mereka yang paling tidak, kalau seandainya dengan mereka tidak merasa dihormati dan dihargai pun oleh kita, paling tidak mereka tidak tergoris hati dan juga tidak tergoris perasaan. Yang sikap Allah mubalak, paham Allah mubalak, Allah mazhabnya orang tidak ada mazhab, Allah mubalak sikap ketidakperhatian. Sikap ketidakperhatian itu kita elakkan dengan para masyaikh kita dan juga dengan sama sahabat-sahabat kita, baik pada waktu dengan kita lagi sedang bersama atau juga pada waktu dengan kita lagi sedang berjumpa. Nah, jadi ini diantara daripada asbab musabab kenapa dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala Allah karuniakan dengan bermacam-macam kemuliaan. Bukan hanya karunia dengan ilmu, karunia dengan ibadah, karunia dengan fatwa, karunia dengan riwayat, karunia dengan wibawa, karunia dengan pengaruh. Perkataan seperti apa yang diucapkan oleh Gubernur Madinah kepada Imam Asy-Syafi'i ketika membawa surat daripada Mekah. Surat rekomendasi langsung daripada Gubernur Mekah kepada Imam Malik bahwasanya Fulan ibn Fulan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang adalah salah seorang daripada warga Mekah berhajat, berminat, berencana, bercadang nak bertalaki ilmu kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi kata Gubernur Madinah, kalau awak suruh aku memindahkan gunung daripada tempatnya, atau kau suruh aku pergi berjalan kaki tanpa sendal, tanpa selipar, tanpa capal daripada Madinah ke Mekah, hasil rasi, tidak memakai kasut dan juga tidak memakai kopiah, itu lebih ringan daripada aku mempertemukan Anda atau membawa Anda untuk berjumpa dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik wibawa bukannya setakat kepada orang ramai, tapi wibawa dan pengaruh daripada beliau itu sampai juga dengan pemimpin-pemimpin negara. Cukup untuk kita memberikan sebagai bukti dengan seumpama Khalifah Harunur Rasyid yang duduk atas pentas terpaksa harus meluncur turun ke bawah sebagai tanda ikram dan ta'zim. Jadi beliau meminta kepada Imam Malik agar datang ke istana untuk meriwayatkan kitab Muwatta setelah ditulis kepada keluarga kerajaan. Wajar kalau dengan tuanku yang seperti Tuan Agung, tuanku Sultan Muhammad Faris kelima, atau juga dengan salah satu daripada salatin yang ada di negara kita, meminta salah seorang daripada alim untuk datang ke istana, itu bagi kita sebagai suatu kehormatan. Kalau dengan kita disuruh mengajar di Dewan Menteri Besar yang ada di samping rumah beliau, itu sebagai satu kemuliaan. Bagi mereka itu penghinaan kepada ilmu dan kurang hormat dengan ulama, sehingga Imam Malik tidak perkenankan. Jadi kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, al-ilmu yu'ta, ilmu itu kita datangi, bukan dia yang datang berkunjung ke tempat kita. Maka dengan Khalifah Harun Rasyid, khulafa zaman dahulu tahu nilai ilmu itu seperti apa. Jadi dengan mereka memposisikan agama itu di atas daripada segala-galanya, di bawah daripada agama itu adalah ilmu, di bawah daripada ilmu itu adalah ibadah, dan juga dengan para ahli ulamanya. Kita sebaliknya, pada itu dengan kita melihat dunia yang besar daripada segala-galanya, itu lahirnya generasi-generasi pengampu kepada pemimpin-pemimpin negara dan juga kepada orang-orang kaya. Dahulu yang mengampu orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin negara yang mencari celah-celah peluang agar boleh berjumpa dengan ulama. Kenapa? Sebab karena mereka tahu ilmu adalah lebih besar daripada jabatannya, lebih besar daripada duit, harta, dan juga dengan kekayaannya. Setelah mendengar ucapan tadi itu, maka dengan Imam Malik pun dengan keluarga dan juga dengan kabinet atau juga dengan orang-orang kerajaan, semuanya akan bertalaki kitab Muwatta dengan Imam Malik di Masjid An-Nabawi. Tapi tuanku meminta supaya diletakkan tempat yang agak beda daripada orang ramai. Ada pentas khusus untuk VIP, untuk khalifah. Jadi dengan orang-orang tidak ada yang berani komplain bagaimana, ini tuanku yang punya keinginan. Maka dibuatkan pentas tadi itu. Imam Malik pun mulakan riwayat
Begitu nampak di mata, dengan mata beliau, Khalifah Harun Rasyid sedang duduk di atas pentas. Jadi kata beliau, inna wajadna ahlal madinati, inna wajadna ulama ahlil madinati kanu yatawada'una lil ilmi. Saya temukan ulama-ulama Madinah sangat-sangat tawadhu dan rendah diri terhadap ilmu. Khalifah langsung paham, oh ini kayaknya aku yang dimaksudkan aku catatan itu. Katanya meluncur secara perlahan-lahan turun, setapak demi setapak turun, yang sehingga duduk seperti seorang pelajar, seperti seorang budak kecil di hadapan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Semacam itu dibawa dan pengaruh daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dengan cerita tak apa-apa, yang walaupun kita mungkin barangkali agak lama sedikit dengan muqarrarat, tapi maklumat kita campur baurkan dari sana sini. Di antara daripada ulama yang tak kisah dan yang tak peduli dengan kehadiran, dengan kunjungan daripada pemimpin-pemimpin negara, itu adalah Al-Imam Sa'id ibn Musayyib. Jadi mungkin kita pernah mendengar cerita kunjungan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan ke Madinah. Hampir semua tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka masyarakat pada turun untuk memberikan penghormatan, penghargaan, beratur. Ya biasalah, kalau pada itu dengan tuanku datang ke Jeddah misalnya, mau tidak mau dengan sultan dan juga dengan kebini dan juga dengan yang lainnya, itu akan beratur menyambut, paling tidak menunggu di istana atas kunjungan daripada yang di-Pertuan Agung. Begitulah juga sebaliknya, kalau pada itu dengan kunjungan daripada Perdana Menteri ke satu daerah, pasti dan pasti akan kita sambut, dan secara khusus di Mukadimatin Datuk Mufti. Ini ternyata dari senarai kumpulan para ulama tadi itu, seorang alim Rabbani yang tidak ikut serta, sehingga karena wibawa pengaruh daripada Imam Sa'id ibnul Musayyib, yang kalau kalian pernah mendengar salah seorang daripada ulama akhwat di atas dengan matikan handphone. Kalau handphone akhwat tidak matikan, masih sibuk dengan handphone, ilmu kalian tidak akan berkatnya. Dengar yang ini. Sebab kalau di depan saya akan stop. Mungkin saya suruh keluar kalau masih main handphone. Tapi di atas, di tempat yang tutup, kalian tidak ada yang tahu. Tapi mata kalian terbagi dua. Tengok kitab sekejap, dua kejap kepada handphonenya. Itu jangan belajar dan jangan coba-coba seperti itu dalam dunia ilmu. Sebab karena kita bersama ada di ya'lamu sirra wa akhfa. Allah yang maha mengetahui rahasia dan yang tersembunyi daripada rahasia. Dengar bagaimana anugerah Allah. Secara jujur, semalam kan kita tak turun, tak tahu Ustaz Hakim mungkin turun, saya tak turun ke masjid. Pada aku di SMS sama si Hakim, Syekh maghrib di mana? Saya kata maghrib di rumah aja. Dah rasa tak mampu, tak sanggup. Pada berapa lama saya duduk di masjid? Hanya setakat dalam 2 minggu saja ternyata sudah ada daripada sembahyang 5 waktu yang saya kerjakan, yang walaupun berjamaah di rumah. Kenapa tidak ke masjid? Atau kenapa Allah tak bagi kemudahan kepada saya? Kenapa Allah tidak pilih kita untuk kita layak untuk menjadi tetamu istimewa Allah Jalla wa'ala? Kenapa Allah tidak pilih kita untuk kita diberikan kemudahan untuk kita melaksanakan seumpama salat tahajud? Okeylah, salat tahajud kena alasannya malam terlampau sempit, jadi kita tak ada untuk bertahajud. Bukan tak, nah kan cepat sangat baru kita nak tidur, ternyata sudah azan subuh. Jadi bukan kerana tak nak bertahajud, tapi kesuntukan waktu-waktu yang tidak cukup. Okeylah, tak apa. Umpama dengan sembahyang duha, nah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada pukul 5.30 sampai pada pukul 12 ada 6 jam setengah tidak kurang. Waktu cukup untuk kita melaksanakan rakaatai duha, syuf'atul duha. Nanti kita pesankan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Khawsani Khalili bithalathin, sang kekasihku telah berpesan kepada saya dengan 3 perkara. 1, an utira qabla an anam, witir sebelum aku tidur. Wa asuma salasata ayyamin min kulli yaum, di kulli syahr, dan berpuasa 3 kali pada tiap bulan. Ketiga, wa an utira wa an usalliya syuf'atal duha, dan dengan melaksanakan sembahyang sunat duha. 6 jam lebih kita tak ada puasa. Ini okeylah dengan seumpama sembahyang sunat. Tapi bagaimana dengan sembahyang fardu? Beliau 55 tahun bukan ketinggalan jamaah.
bukan masbuk, 55 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Renung, pikir sejenak. Ini ashabu asab dan handphone, ashab teknologi canggih. Kita yang modern dengan segala-galanya, jauh kita ketinggalan dengan mereka. Maka mudah-mudahan dengan sesaat waktu, mungkin kali ini kita berkumpul dalam 2 minggu. Mungkin kalau Allah takdirkan nanti dengan kita berkumpul kembali dalam 10 hari atau juga dalam hitungan waktu yang seumpamanya, mampu untuk memotivasi, membuka wawasan, dan juga sedikit sebanyak kita mendapatkan pancaran cahaya nur, rahmat dan fuyudat madad daripada Allah Jalla wa'ala, dan juga daripada awliya il-kaun, daripada para awliya yang ada di bumi al-anbiya dan juga yang ada di seluruh dunia. Kita inginkan lempiasan, sebab kita bagaimanapun dengan keyakinan yang sama, tidak ada yang namanya waktu hanya bergeser dengan kumpulan-kumpulan tertentu. Yang namanya perputaran, saya sebut roda dunia, roda taya. Yang namanya perputaran roda dunia ini berputar kepada kita semua. Sebagaimana usia abang bertambah, usia saya juga bertambah. Sebagaimana usia kita dalam sebulan, berarti sebulan berkurangnya daripada umur, begitu juga dengan usia abang berkurang sebulan daripada umur. Tak ada dengan kita yang mampu untuk menyetop leluasa umur. Sehebat apapun, mungkin kita mampu untuk menyetop pesawat. Dengan cara bagaimana saja, kita memiliki peralatan yang canggih dan juga kita memiliki kemampuan raksasa dalam dunia teknologi untuk menyekat supaya dengan pesawat itu terhenti, atau kereta api, atau dengan armada, atau dengan apa saja peralatan-peralatan transportasi yang canggih dan mewah megah, mampu kita stop apa saja kecuali umur, kecuali waktu. Kita tidak mampu untuk menyekat waktu. Sudah tidak sudah, kita tidur, kita santai, kita berhibur, kita ibadah, kita mengaji, kita hadir. Tetap saja waktu kita itu berjalan. Setahun dengan mereka, bukan setahun dengan kita. 10 tahun dengan mereka yang berhasil, juga 10 tahun dengan kita. Mereka sampai ke penghujung, kita juga akan sampai ke penghujung. Renung seperti itu. Kita tidak mengatakan tinggalkan dunia, akan tetapi jangan terlalu mabuk dan juga terlalu disibukkan dengan urusannya, sehingga sampai menyita peluang waktu dan kesempatan kita yang sepatutnya kita gunakan untuk aset ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai tersita dan tergunakan untuk perkara-perkara yang lain. Jadi mungkin dahulu-dahulu ada penutupan pengajian seminggu atau 4 hari bersama Majlis Al-Banjari di Arma. Ribuan yang ikut, berapa puluh buah bas makanan kita angkut ke sana. Ya, yang walaupun kita tidak menginap di sana, tapi banyak waktu kita terhabiskan pada waktu kita sama-sama dengan kawan-kawan di Arma. Kami mendiskusikan kalau tidak salah 5 macam kitab haula atau 4 macam kitab haula. Haulai fi suhbati al-malaikatil kiram. Haulai la tamassuhumun nar. Haulai lahum baitun bil jannah. Orang-orang yang sudah ada istana di dalam surga, mereka yang bersama para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, mereka yang mendapatkan keampunan dosa dan kebebasan daripada api neraka. Itu dalam jangka 4 hari berturut-turut kita pada waktu di Arma terucap kata-kata seperti ini. Kalau seandainya saya dapat 2 jemputan daripada Bapak Perdana Menteri yang pada itu baru saja kunjungan daripada Dr. Mahathir, atau dengan Pak Tun baru saja kunjungan daripada beliau, dan saya jemputan daripada seorang alim. Jadi pada masa itu kami menjemput Syekh Maulana Muhammad bin Ujail untuk datang ke Arma pada malam yang keberapa tidak pasti. Jadi saya katakan secara jujur, seandainya saya dapat 2 jemputan daripada seorang alim dan juga jemputan daripada seorang Perdana Menteri, saya akan datang ke tempat seorang alim. Akan lebih besar di mata kita, sebab itu yang mungkin akan menolong saya nanti pada hari kiamat. Bukan seorang menteri, bukan juga dengan seorang Perdana Menteri. Jadi kata Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebelum beliau menjadi khalifah hanya menjadi sebagai orang kanan kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dengan bangganya, rasa seronok betul dengan lantunan baik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Entah bagaimana tidak merasa seronok dan juga tidak merasa bangga
lautan manusia yang berkumpul dengan pakaian yang serba putih, dengan matlamat, dengan rentak, dan juga dengan harapan, dan juga dengan tujuan yang sama, berwukuf di padang Arafah. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Sulaiman bin Abdul Malik? Tuanku, sejumlah bilangan yang berkumpul di padang Arafah ini, sejumlah bilangan rakyat tuanku sebanyak itulah nanti musuh-musuh tuanku pada hari kiamat. Seperti itu ceritanya yang namanya Jawa dan kan. Panjang cerita, kita perpendek. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan memahami di antara daripada target matlamat pengajian tafakkur yang kita akan bukannya seakan untuk ilmu. Kalau seakan untuk ilmu dah lebih daripada cukup dengan pensyarah-pensyarah yang ada di Mesir. Kita inginkan lebih daripada ilmu, peradabannya, khasyahnya, tadadulnya, di samping juga dengan nafahatnya, fiyudatnya, dengan peradaban yang bagus dan juga dengan komunikasi yang senantiasa selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, mampu dengan majelis-majelis yang kita adakan di sini dan juga di mana saja memotivasi hati kita untuk kita lebih banyak berzikir, untuk kita lebih banyak bersalawat, untuk kita lebih dekat kepada auliya ilahi shalihin. Suasana dan keadaan di Mesir tidak dapat ditebak, tidak dapat dipastikan. Nampak kelihatan seperti Qadir, nampak kelihatan seperti pengemis, nampak kelihatan seperti Hinadina. Rupa-rupanya mempunyai maqam yang tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Al-Imam Sa'id bin Musayyib, dengan kunjungan khalifah tadi itu, ternyata beliau satu saja tidak hadir pada siang hari itu. Diancam sama Abdul Malik bin Marwan. Saya bersumpah untuk mengerat, untuk memenggalkan lehernya Sa'id bin Musayyib. Sebab itu dengan sebagai satu penghinaan kalau dengan pemuka-pemuka masyarakat datang berkumpul, berkerumun untuk menyambut ketibaan daripada tuanku. Jadi ulama setempat, ulama-ulama Madinah jadi resah dan takut. Maka pada saat ketika itu mereka mengadakan musyawarah dengan memberikan 3 cadangan. 3 solusi, 3 cadangan, 3 rencana, pilih salah satu yang manapun yang dipilih oleh ulama alim al-kabir, al-rabbani, al-syahir, al-imam Sa'id bin Musayyib, itu insyaAllah akan dapat diterima oleh mereka. Yang pertama dicadangkan, karena dengan ancaman maut daripada tuanku, kalau ingin tahu siapa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, itulah dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah satu daripada gubernur beliau. Terbabit dalam kes pembunuhan hampir tidak kurang daripada 12.000 orang alim daripada sahabat dan tabi'in yang terpenggalkan dengan pedang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Pada waktu meninggal dunia ada terdapat hampir tidak kurang daripada 90.000 orang dalam penjara, dalam tahanan tanpa ada sebab yang pasti apa kesalahannya sehingga sampai dibicarakan. Itu baru salah satu daripada pemerintahan terbabit dalam pemerintahan Abdul Malik bin Marwan yang menjadi mertua kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi seorang makcik tua pada waktu diinterogasi sama Hajjaj. Jadi kata Hajjaj, makcik pandai baca Quran, pandai. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yakhrujuna min dinillahi afwaja. Jadi kata makcik kan begitu bacanya. Bukan yakhrujun, yadkhulun. Yadkhulun, yakhrujun. Yadkhulun. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Dibaca sama makcik tadi itu, wa ra'aitan nasa yakhrujuna min dinillahi afwaja. Kau tengok manusia berbondong-bondong keluar daripada agama. Kata Hajjaj itu tersalah. Kata Majid, ya memang yadkhulun itu betul, tapi sebelum awak memerintah. Pas kamu berkuasa orang pada benci atau pada keluar, kalau tidak keluar daripada Islam pun rasa benci dengan ajaran yang dibawa atau dengan arahan yang Anda arahkan kepada mereka. Terus pada saat ketika itu Hajjaj bertanya, Majid, gimana agak-agaknya dengan saya? Kamu tuh jahat, zalim, diktator, membunuh, dan juga penumpah darah. Yang kamu membunuh orang tanpa diinterogasi, tanpa disasiasa seperti dulu dengan tahanan Isa yang sudah dimasukkan. Saya sebut Isa setelah
Itu tak ada siasatnya dong. Tuh masuk dalam kita dahulu zaman sebelum Anda dilahirkan. Jadi itu dengan tahanan seperti itu tuh dengan Hajjaj. Jadi Hajjaj tadi itu ya gelas saja ketawa. Pelai Maji itu akan baca Qurannya pun seperti itu, gelas aja. Padahal itu dikatakan awak itu zalim, membunuh orang tanpa ada sebab, tanpa ada kesalahan yang jelas, orang dibunuh dan juga dipenjarakan. Maji agak-agaknya macam mana juga dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah ini kan atasannya. Oh, kalau gubernurnya saja macam itu, bagaimana kalau dengan atasannya? Jadi Mahji berkata dengan lantangnya, kamu tuh baru salah satu daripada kejahatan. Satu baru daripada sekian kejahatan. Begitu dengan perempuan pada itu memberikan jawaban kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang menjadi mertua kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sementara Sulaiman bin Abdul Malik tadi itu memerintah sebelum beliau terpilih, yang dengan beliau mendapatkan cadangan dan saran daripada Haywah untuk melantik Khalifah Umar sebagai khalifah pengganti. Umrah. Jadi kata Imam Sa'id bin Musayyib, saya tidak ada niat untuk melaksanakan umrah. Mengelaklah sumpian daripada tempat sini, duduklah tempat lain. Jangan diadakan pengajian di ruang Jawi, adakan pengajian di ruang Malaysia, atau adakan pengajian di ruang Banjar, di ruang Turki, tapi jangan di ruang Jawi. Enggak, pada tuanku nak cari tuan guru tidak ada di tempat. Maksudnya pindahlah daripada Ustuwana, belum mengajar di Masjid Nabawi, tapi jangan lagi duduk di sini, belakang kah, samping kah, muka kah, walhasil pindah tempat. Jadi kata beliau menjawab kepada ulama-ulama yang menjalankan tadi itu, para malaikat dan orang ramai sudah tahu Sa'id ibn Musayyib duduk mengajar dan membawakan hadis di dekat atau di depan tiang itu. Oke, kalau begitu Tuan Guru, biarlah untuk sementara itu tak payah pergi ke masjid, duduk di rumah saja, duduk di rumah saja. Pindah ke tempat lain, taklah perlu lagi untuk melaksanakan sembahyang berjamaah di masjid. Seseorang yang sudah melaksanakan sembahyang berjamaah bukan cuma hanya dengan jamaahnya saja, selama 55 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Kita berapa kali ketinggalan takbiratul ihram? Bukan sekadar ketinggalan takbiratul ihram, ketinggalan jamaah. Balik sampai masjid jamaah udah balik dah. Atau dengan jamaah sudah selesai. Imam pada rakaat yang terakhir, imam sambung shaf dengan shaf, imam sambung jamaah dengan jamaah. Itu keadaan kita. Jadi cadangan yang terakhir, agar bagaimana supaya jangan ke masjid. Jadi kata beliau, pakai Pak Asna'u bi hayya 'ala shalah. Maka saya bagaimana dengan seruan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Maksud perkataan tadi itu, kalau seandainya sejauh apapun, tempat kediamanku, begitu aku disuruh dengan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, pasti dan pasti aku akan datang memenuhi seruannya. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat dan mengantuk. Qala akhbarana Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi an Safwan bin Sulaim an Sa'id bin Salamah rajulin min Ali bin Azraq anna al-Mughirah bin Abi Burdah wa huwa min Bani Abdiddar akhbarahu, bahwasanya beliau telah mendengar baginda Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna nankabul bahra. Hadis yang pertama di dalam kitab Musnad Imam Asy-Syafi'i, kami mengendarai menaiki kapal laut dan membawa sedikit sangat daripada air tawar. Nahmilu ma'nal qalilan minal ma' fa in tawadda'na atishna. Kalau kami berwudu kami akan kehausan. Apa natawaddau? Anatawaddau bima'il bahri. Apakah kami dibolehkan berwudu dengan menggunakan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu. Air laut itu adalah bersih airnya, al-hillu maitatu. Jadi yang walaupun tentang bangkainya tidak ditanyakan, daripada nanti akan ditanyakan, maka elok Nabi kita jawab secara serentak, airnya bersih, bangkainya suci. Al-hillu maitatu. Ulama mengatakan wa in tafa wa taghayyar, yang walaupun terampung-ampung dan berubah. Makanya kita kenapa kita orang Melayu secara khusus makanan khasnya kita itu adalah budu, atau juga ikan asin, atau juga ikan kasam. Orang Arab tak lalu makan ikan asin, bahkan mereka kadang-kadang muntah, cium baunya saja mereka muntah.
Tapi kenapa dengan kita lalu makan? Karena kita beramal dengan hadis ini, al-maitatuhu, yang halal bangkainya. Jadi kata ulama halal bangkainya, kalau sampai terapung-rapung pun ulama Hanafi halal, tapi tidak sampai pada tahap terapung. Kalau seandainya bangkai ikan itu sudah terapung timbul, berarti itu sudah repung, itu berarti sudah bosok betul. Mazhab Hanafi tidak boleh dimakan. Mazhab Mesir mereka makan besih. Besih itu ikan yang diperam, yang dibosokkan, bosok sangat, tak dimasak, boleh dimakan mentah sama mereka. Nah, sekali-sekala dicoba bagaimana rasanya besih. Jadi supaya kita dapat cerita apakah rasanya seperti ikan goreng, atau seperti ikan asam, seperti ikan asin, atau juga seperti ikan bakar, atau seperti ikan apa sajalah, rasa 3 rasa, 4 rasa. Ada cerita kawan kita di GL. Jadi pada waktu itu sehingga di sebuah restoran untuk sajian ikan siakap masak 3 rasa. Ya. Jadi pada waktu sehingga di situ kan kita di selera makan ikan siakap masak 3 rasa, masya Allah tabarakallah. Begitu selesai dicas mahal sekali. Jadi kata saya kata tadi itu tak jadi 3 rasa, jadi 4 rasa itu. Karena makannya mahal sangat, bayarnya mahal sungguh. Ya Allah, 20 ringgit, 30 ringgit itu masih oke lagi. Tapi kalau sudah sampai 50-an ke atas tuh makan ikan siakap 1 ekor, itu tak jadi 3 rasa, jadi 6 rasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa yang 3 itu daripada mana? Daripada bayarannya. Qala wa tahuru ma wal hilu maitatuhu, dalam keadaan seperti apapun. Akhiru ikhtilafu Ali wa Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala akhbarana Ibnu Uyainah. Nah, guru beliau yang kedua. Tengok, ini namanya hormat dan ta'zim. Hadis yang pertama yang Imam Syafi'i pernah katakan, kalau bukan karena Malik di Madinah dan Imam Sufyan ibni Uyainah di Mekah, la dhahaba ahaditsu ahli Hijaz, niscaya akan lenyap dan sirna hadis-hadis ulama Hijaz. 2 ulama saja kita pegang dalam berapa peralatan komunikasi, dalam berapa handphone. Itu pun ternyata dengan kita masih belum mampu untuk mengistiaf, untuk mengumpulkan semua maklumat yang ada di dalam kutub. Sementara dengan mereka berdua hanya dengan menggunakan 2 hadis akli namanya, hadisnya atau kemampuan penyimpanan maklumat itu dengan 1 akal al-Imam Malik ibn Anas, yang kedua dengan Imam Sufyan ibni Uyainah. Dengan 2 orang ulama tadi itu mampu untuk mereka menjaring dan juga mengamankan semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz. Sebagai tanda setia daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hadis yang pertama beliau riwayatkan melalui guru beliau Al-Imam Malik ibn Anas. Hadis yang terakhir beliau riwayatkan daripada guru beliau Al-Imam Sufyan ibni Uyainah. Ini juga sebagai tanda kesetiaan daripada seorang murid kepada gurunya. Ikramuka lahum ala qadri ikramika li syaikh, atas ukuran penghormatanmu, penghargaanmu kepada guru-guru Anda, akan seperti itulah juga Anda akan dimuliakan oleh orang ramai. Itu seperti itu balasannya daripada Allah Jalla wa'ala. Kita dengan Al-Maula Jalla wa'ala, pertanyaan yang patut untuk kita tanyakan, Ainallahu fi hayatik, supaya kita tahu kita di mana di sisi Allah. Apakah kita orang yang dibiarkan sahaja, bangun tidak bangun, zikir tak berzikir, hadir tidak hadir, ngaji tak mengaji, istighfar tidak istighfar, Allah tak peduli bi aywadin yahlak. Jadi kalau kita ingin tahu, maka dengan pertanyaannya, Ainallahu fi hayatik, di mana Allah dalam kehidupanmu, untuk kita tahu di mana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abi Dawud, kalau ada di Allah peluang untuk membaca kitab tersebut, kadang-kadang daripada sejumlah sekian hadis yang diriwayatkan, hadisnya sama, tapi daripada guru-guru beliau yang berbeda-beda. Kenapa ada 5-6 guru disenaraikan dalam riwayat? Sebab itu sebagai tanda setia beliau, Anda supaya tahu pengorbanan untuk satu buah hadis ini kadang-kadang jarak tempuh yang ditempuh sampai berbulan-bulan. Takkan selepas aku bertanah ke hadis berkenan yang walaupun hadisnya sama sudah didapatkan daripada guru-guru yang lain, takkan dengan aku menyia-nyiakannya. Jadi yang walaupun kelihatannya agak membosankan dengan kita yang bertalaki,
hadis yang sama daripada riwayat yang berbeda-beda dengan sanad yang berbeda-beda. Jangan kita pandang daripada sudut situ, kita pandang daripada sudut Al-Imam Abi Dawud menyenaraikan nama-nama guru beliau dalam riwayat yang sama. Satu, Al-Imam Abi Dawud secara pasti tidak dapat memastikan dan juga dengan sesiapa saja dari guru yang mana kita akan mendapatkan keberkatan itu. Dari guru kita yang mana satu yang akan mengadun keilmuan Anda, itu kita tidak tahu. Maka dengan kita natabarak bil jami, ambil keberkatan daripada guru-guru kita semuanya. Ada disebut dengan Syekhul Futuh. Jangan-jangan atas dengan perantaran syekh itu yang membuka wawasan kita, yang membuka pintu gerbang hati kita, atau juga yang menjadi asbab daya ingatan kita jadi kuat, kita tidak tahu. Jadi dengan kita nujilluhum wa nuwaqirhum jami'an. Jangan pilih-pilih dan juga jangan dibeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalaulah ada pembedaannya daripada kita, itu bihasabi tafawuti ulumihim atau ilmihim atau taqwahum, dari sudut keilmuan dan juga ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang walaupun guru-guru Imam Syafi'i itu ramai, tapi wa bi muqaddimatim al Imam Malik pernah bercerita seperti ini. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Hamad dengan murid beliau Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dengan murid beliau Al-Qadhi Abu Yusuf. Lihat peradaban antara satu dengan yang lain. Imam Syafi'i pernah bercerita, aku tak berani membuka lembaran kita itu supaya kedengaran bunyi. Insya Allah kalau Anda berencana, Allah takdirkan kita berjumpa, Allah bagi kemudian kita berkumpul nanti pada bulan 12 yang akan datang, kita membaca kitab Manaqib Imam Syafi'i. Jadi kata beliau, aku tak berani, bukan tak berani itu berarti takut, tidak, tapi karena terlampau takzim kepada Imam Malik, sampai pada masa membuka lembaran kita itu terasa bersalah betul kalau sampai itu buka seperti itu. Itu kata siapa? Kata Imam Malik. Sampai tak kedengaran saat balik lebar kita tuh dengan lembut sekali. Jadi kata Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i yang hormat dengan guru seperti itu, inilah ada jarrah. Aku sampai tidak berani, rasa bukan juga takut, tapi wibawa dan pengaruh tadi itu, rasa-rasa tidak sesuai dan rasa-rasa tidak patut. An asyraba untuk minum di hadapan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i melihat aku. Rasa tak tegamak dengan bahasa kita, aku makan minum. Kalau pada itu tatapan pandangan Imam Syafi'i itu kepadaku. Kalau kita nak tahu dengan guru macam mana, kita unjur kaki, kita tidur, kita baring, kita main handphone, terus semuanya bebas. Jadi dari situlah mulai susutnya atau rusuhnya keberkatan ilmu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan kita dulu, antum perasaan pada waktu saya pertama kali datang sini, saya singkap sebab saya takut kalau saatnya saya membelakangi kita cepat. Nah, sebab dulu pernah saya tegur pada masa itu 5 tahun lebih daripada, sebab sini kita, makanya pada waktu saya tengok, takutlah kalau ada masa di kita ini kosong. Nah, mungkin kawan-kawan dah siap, saya akan nanti angkat kita jauhkan daripada. Kenapa? Supaya jangan sampai kita membelakatinya dengan bohong. Itu memang tidak ada dari seperti itu, tidak ada. Tapi yang secara adanya atau juga yang secara khasnya termasuk daripada ta'zim sya'air, dzalika wa may yu'azzim sya'air. Yang demikian itu adalah ta'zim terhadap sya'air. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdillah annahu labba, riwayat daripada Ibnu Uyainah dan Mansur dan Abi Wa'il dan Masruq an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu labba ala Safa fi umdatin ba'da ma tafa bil bait. Bahwasanya Sayyidina Abdullah melantunkan talbiyah di waktu sa'i Safa Marwah, pada waktu sa'i di waktu beliau melaksanakan umrah setelah selesai melaksanakan tawaful umrah. Wallahu a'lam. Jadi kalau secara hukum ulama mengatakan talbiyah itu akan berakhir waktu dan peluang untuk kita melanturkannya dengan memulakan tawaf.
baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dari saat kita mengenakan niat, kalau kita daripada KL, kalau kita daripada mikat yang sebenarnya, daripada mikat yang sebenarnya. Sejak daripada waktu kita mengenakan niat, kita sibukkan diri kita dengan talbiyah. Di sepanjang perjalanan kita dengan talbiyah, qiyaman, wa qu'udan, masyan, rakibah, dalam bekerjaan, duduk santai di pasar, di masjid, dan di mana-mana saja. Syiar kita seperti syiar kita pada malam hari Lebaran itu dengan takbir. Syiar kita pada waktu kita umrah dan haji itu dengan memperbanyak talbiyah. Bila talbiyah akan berakhir, talbiyah akan berakhir waktunya pada waktu kita akan memulakan tawaf sampai ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram. Begitu kita mulai tawaf, maka talbiyah sudah berakhir waktunya. Jadi kalau ikut ra'il jumhur, talbiyah berakhir waktunya dengan mengawali indah awali syuru'in fit tawaf. Tapi menurut Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak ada larangan kita bertalbiyah di waktu sa'i. Sanaduhu daripada Syekhuna Al-Allamah Al-Mustid Muhammad Yasin Al-Badani, daripada Al-Mutafannin Syekh Muhammad Ali bin Hasan Al-Maliki Al-Makki, bersambung sampai pada muka surat 35. Jadi yang nakkan sanad kitab I'anatul Talibin ada di sini. Sanadnya daripada Syekh Ali Muhammad Al-Maliki, Muhammad Ali Al-Maliki, daripada saudara beliau Syekh Muhammad Abid bin Hasan Al-Maliki Al-Makki, dan juga dengan Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syata Al-Makki. Ini penghasiah kitab I'anatul Talibin Abu Bakar Syata. Kedua-duanya daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi yang mengarang kitab Ad-Durarus Saniyah birraddi 'alal Wahabiyah, kitab Khulasatul Karam fi akhbari umara Baitillahil Haram, dan juga kitab Tarikh Islam, itu karangan daripada Syekh Zaini Dahlan. Beliau adalah merupakan kibar ulama Syafi'iyah, maka salah satu daripada mufti ulama Syafi'iyah di zaman beliau. Jadi selalunya kalau kita berbicara tentang Afa'il Al-Wahabi dan Salafi, itu kita merujuk kepada kitab Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi selalu saja dibeli sama mereka. Tapi pada waktu dengan kita berikan rujukan kepada kitab Inwanul Majdi fi Tarikhin Najdi, atau juga Tarikh Najd yang ditulis oleh mereka sendiri. Mereka tidak ada komen dan juga tidak ada jawaban. Bersambung daripada Al-Imam Ahmad bin Zaini Dahlan kepada Sitil Wuzara Wazirah binti Umar bin Asad At-Tanukhiyah melalui salah seorang daripada ulama perempuan, an Abi Abdillah Al-Husain ibn Mubarak Az-Zabi, an Abi Zur'ah Al-Tahir ibn Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, an Abi Hasan Makki ibn Mansur As-Sallar, an Al-Qadhi Abi Bakar Ahmad ibn Hasan Al-Jizi Jizah, qala an Abi Abbas Muhammad bin Yaqub ibn Yusuf Al-Asam, an Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi. Al-Rabi ada dua dalam Ruwatul Jadid, rawi jadid kitab Madhab Imam Syafi'i ada dua. Ada Rabi ibn Sulaiman Al-Jizi, ada Rabi Al-Muradi. Al-Muradi yang di sini Al-Jizi daripada Jizah. Selain daripada mereka berdua ada Al-Imam Al-Za'farani, Al-Imam Al-Karabisi, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Abi Thawr. Itu kesemuanya daripada Ruwatul Qadim, yang termasuk daripada Ruwatul Jadid Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Jizi, kemudian dengan Imam Al-Buwaiti dengan Imam Al-Muzani. Qala al-Imam Al-Mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa bihi dengan sanad yang tadi itu, sanad semua karangan mu'allafat Imam Syafi'i. Jadi dengan sanad yang kita sebutkan tadi itu, kita punya sanad bersambung sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i dengan segenap kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Orang nak minta sanad kitab antum, boleh kita pakai sanad yang tadi. Ada yang minta kitab Al-Hujjah, kita boleh gunakan sanad yang tadi. Ahkamul Quran dari Imam Asy-Syafi'i pun juga kita boleh gunakan sanad yang sama, sebab sanad kita itu bersambung, baik dengan kitab Al-Musnad atau dengan kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah Al-Faqih sebab membacanya dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam di maqam Imam Asy-Syafi'i pada tahun 87-an. As-Sunanul Ma'suratul lil Imam Asy-Syafi'i,
Peminha kitabul fil fiqh wa kitabur risalah fil usul. As-Sunanul Ma'thurah lil Imam Asy-Syafi'i pun juga kitab yang sama adalah kitab hadis. Awaluhu qala Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hadatsana Muhammad bin Ismail bin Abi Dzib bin Al-Maqburi an Abdurrahman bin Abi Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala hubisna yaumal khandaqi anis shalah. Hubisna, kami terhalang untuk melaksanakan sembahyang pada peristiwa Khandaq. Disebabkan karena pada peristiwa itu musuh berdatangan daripada segala penjuru. 3 kumpulan yang bersekongkol, kumpulan Quraisy, kafir Quraisy, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafikun bersekongkol yang berdatangan daripada segala penjuru untuk mengepung kota Madinah dengan penduduk-penduduknya. Jadi sebagaimana kita tahu, itu juga disebut dengan Ghazwatul Ahzab, juga disebut dengan Ghazwatul Khandaq. Kenapa disebut dengan Ghazwatul Khandaq? Sebab karena dengan kota Madinah selain daripada kawasan pegunungan itu dikelilingi dengan parit, dikelilingi dengan khandaq atas saran Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata Sayyidina Salman menegur kepada istri, kepada Abu Darda, Bu Haji, takkan Bu Haji tak bersoleh, tak berdandang, tak berhias. Jadi kata Bu Haji tadi, sana sebut Bu Haji, Maji lah, Maji. Jadi kata Maji, itu saudara awan tuh, buat apa aku bersoleh, berdandan, bergincu, berdakwa segala macam. Malam hari tahajud, siang hari puasa, dan tak pernah menyelak yang tertutup. Nah, menyelak yang tertutup. Jadi seperti sia-sia lah. Sia-sia. Jadi kamu nanti jangan macam itu kalau pada itu sudah kawin misalnya. Malam pertama kebiasaan itu kena dirubah. Yang biasanya tidur mengorok jangan lagi tidur awal. Jadi bagikan waktu untuk pasangan, untuk istri. InsyaAllah tabarakallah, kalau ada yang istri bersoleh, berdandan, berhias, itu apa maksudnya? Kamu lah maksudnya. Hias untuk apa? Tanya lagi, astagfirullah. Terus siapa istri berdandan dan bersoleh dan berhias? Daripada istri berdandan, bersoleh dan berhias untuk orang lain, khair. Jadi pada waktu beliau berziarah, kenapa dengan Sayyidatuna Ummu Darda pakaian nampak tak kemas, penampilan pun juga tidak rapi? Kenapa? Mana kayak Ummu Darda? Nak buat aku mana? Malam tahajud, Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah. Siap puasa. Selain daripada itu tak pernah membuka yang tertutup atau tidak pernah menyelak yang tertutup. Jadi maksudnya tidak selayaknya lah sebagai seorang istri tidak seperti itu. Akhirnya Sayyidina Salman tadi itu bernasihat, inna li badadika alaika haqqa wa inna li ahlika alaika haqqa wa li dhaifika alaika. Panjang lebar cerita daripada Sayyidina Salman Al-Farisi yang pada akhirnya beliau dibawa menghadap baginda Rasulullah SAW. Di kitab bersabda, Shadaqa Salman, betul apa yang dinasihatkan oleh saudara Anda tadi itu. Tak lama kemudian Ummu Darda dan nampak kelihatan lebih cantik, lebih jelita, lebih mempesona. Masya Allah tabarakallah, aham kata Sayyidina Salman. Alhamdulillah dapat juga merasakan dan menikmati yang dirasakan dan yang dinikmati oleh orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyiduna Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, hubisna, kami terhalang untuk melaksanakan sembahyang fardu asar pada peristiwa Khandaq. Hatta kana salat asar. Hatta kana ba'dal maghribi bihawi minal lail, hingga sampai masuk waktu maghrib bihawi bijuz'i minal lail, sehingga hampir-hampir sudah larut atau sudah berlangsung waktu malam. Hatta kubina, sehingga kami diberikan kifayah oleh Allah. Jadi hampir-hampir larut malam atau berlangsung sekian daripada waktu malam, baru masalah kami itu teratasi. Tapi yang secara pasti ada di kalangan mereka yang ta'adad untuk melaksanakan sembahyang asar. Habisna wa dzalika qaulullah tabaraka wa ta'ala wa raddallahu alladziina kafaru bi ghaidihim lam yanalu khaira. Radda Allah kembalikan orang-orang kafir dengan kegeraman mereka. Mereka tidak mencapai satu kebaikan daripada kepungan tadi itu, di mana pada saat Allah hantarkan angin kuat, yang disebut dengan ribut, angin kuat, topan,
yang begitu kuat, yang mampu untuk mengacirkan persenjataan dan juga dengan kumpulan musuh. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Itu baru hanya dengan gerakan atau hanya dengan aksi daripada angin sudah mampu untuk mengacirkan manusia. Mungkin dahulu pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya kira-kira dalam 14 tahun yang lalu, aksi bersama, koalisi, pakatan antara angin dengan tsunami, antara angin dengan air atau juga dengan air laut. Apa yang terjadi? Lebih daripada 150.000 orang yang korban, yang meninggal dunia. Selain daripada itu, sebesar kapal, armada-armada laut, dan juga dengan tiang-tiang daripada semen dan besi, itu macam mana boleh patah dengan kekuatan angin bertiup. Dikatakan kecepatan angin bertiup pada seketika itu hampir sama atau lebih cepat daripada kecepatan Boeing 737, 850 km kecepatan angin bertiup dalam 1 jam. Cepat, seperti cepat pesawat. Semuanya tumbang. Yang paling aneh, cuma ada satu buah kapal. Sekarang kapal itu diabadikan sama mereka. Kapal besar melompat di atas masjid. Masjidnya utuh. Kapal melompat di atas masjid. Samping-nyamping semuanya hancur, dan itu Allah nak tunjukkan. Ini kekuasaan. Ini kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Ada dengan salah seorang perempuan, dahnya buta, stroke lagi, sudah tidak dapat kemana-mana. Itu ternyata diselamatkan oleh 1 ekor ular. Tidak perasan yang dipegang itu adalah ular. Yang jelek mata, yang sangat afiat, justru diantara jadi pada mangsa. Ada yang paling aneh, semua wanita-wanita yang tidak keruan matinya tertelantang seperti itu. Sebab kamu tidak jaga kemaluan kamu, kamu tidak jaga orang kamu, kau dadahkan. Kau dadahkan. Kau dadah itu dadah narkotika itu kan. Itu dadah tuh. Kau dedahkan aurat kamu ke khalayak orang ramai. Akhirnya perempuan-perempuan yang pakai kerudung matinya tertiara, tertutup anggota tubuhnya. Tapi perempuan-perempuan yang tidak keruan matinya tertelantang seperti itu, nampak kelihatan di khalayak orang yang melihat. Walhamdulillah, banyak peristiwa mukjizat yang berlaku pada peristiwa tsunami. Jadi pada seketika itu air beraksi dan juga dengan perantaraan udara. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan setelah waktu asar berakhir, fa'amaru faqamatura fasallaha. Nabi kita perintahkan Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan adzan. Salat itu dilaksanakan, fahsana salata kama kana yusalliha fi waqtiha. Nabi kita melaksanakannya seperti tepat pada waktunya. Kemudian qamat dikemandangkan untuk melaksanakan sembahyang asar dan juga dilaksanakan tepat sebagaimana biasa. Summa qamal maghriba fasalla kadzalik, summa qamal isya fasalla kadzalika aidha. 4 waktu berturut-turut. Dzalika sebelum Allah turunkan firman Allah yang berbunyi, fa in khiftum, kalau kalian risau, bimbang dan takut, berjalan dengan berjalan kaki au rukmanan, dengan bertunggangan, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ini tentang kebolehan dengan kita melaksanakan sembahyang salatil khauf di masa peperangan. Akhiruhu, jadi permulaan daripada kitab As-Sunanul Ma'surah tadi itu berkenaan dengan peristiwa Khandaq. Penghujungnya riwayat daripada At-Tahawi qala hadatsana At-Tahawi qala sami'tu Al-Muzani murid kepada Imam Syafi'i. Imam Tahawi ini pada asalnya Syafi'iyul madhab. Terus beberapa waktu kemudian berpindah kepada mazhab orang tua beliau, berpindah kepada mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Ada kitab Al-Mushkilul Athar Imam At-Tahawi masyhur. Ada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Qala sami'tu Al-Muzani, Imam Muzani murid Imam Syafi'i, yaqulu amla alaina Syafi'i imla, dari ingatan, bukan daripada kita baca kitab pun susah. Sementara dengan mereka imla daripada hafalan. Telah memperdengarkan riwayat kepada kami Al-Imam Syafi'i qala idza ba'a ar-rajulu rajula amajan aw 'abdan bai'an haraman lam yamlikil bai' bil qabdi. Apabila dengan seseorang menjual amah atau hamba sahaya secara haram dengan akad transaksi yang tidak benar, lam yamliki al-bai' bil qabdi. Al-bai' maknanya al-mabi'. Maka dengan seseorang itu tidak akan memiliki al-bai'ah ay mabi'ah, barang yang dipilih dengan menerimanya.
Fa idza qabada al-mushtari ayyahuma, apabila dengan al-mushtari menerima ayyahuma abadan atau amatan, menerima hamba atau amah. Apabila si pembeli menerima hamba atau amah yang dijual tapi dengan akad transaksi yang tidak betul, mungkin disebabkan karena ada unsur gharar, penipuan, mungkin disebabkan karena dengan jumlah hitangan yang tidak cukup, atau karena asbab musabab lainnya yang menyebabkan akad jual belinya menjadi batil. Qala fa huwa madmunun alaihi, maka tiap transaksi yang tidak sah itu berada di bawah tanggung jawab si pembeli kalau dia menerimanya. Kalau sebelum dia terima, dia tidak bertanggung jawab. Jadi katakan saja kita mentransaksikan satu buah motor, kita transaksikan satu buah kereta, akad jual belinya tidak sah. Ketidaksahan yang kita transaksikan tadi itu, barang yang dibeli berada di bawah tanggung jawab si mushtari sampai dia kembalikan. Pain halaka biyadaihi, kalau barang yang dibeli tadi itu binasa pada tangan si pembeli, maka si pembeli wajib menggantikan nilai daripada barangannya. Li'annahu lam yakun lahu thamanun qat, sebab akad jual beli yang tidak sah itu tidak ada harga. Wa in naqasa fi yadayhi raddahu wa radda ma naqas. Dan kalau seandainya yang dibelinya tadi itu berkurang di tangannya, maka dia wajib mengembalikan dengan nilai kekurangannya. Begini. Jadi katakan saja dengan kita beli sepeda motor, kami sebut beli motor, kita sebut dengan beli motor dengan harga 20.000 jine, mahal, murah? Hah? 20.000 besar? Ya ke? 20.000 itu kalau RM 5.000-an ya, 4.000-an. Itu harus keres besar gimana? Bajas yang sisinya wajar lu buatan Mesir kot, buatan Cina. Helah, kalau besar seperti BMW mana dapat 20.000, 200.000 pun belum tentu dapat. Injinnya saja besar daripada kancil. Itu sekali pulas. Rahim. Ya lah, sesuai dengan harganya. Kita beli keres, kesal kenapa? Sesuai dengan harganya 4.000 jatuh 40.000, padahal ratusan ribu. Takkan dengan kita rasa kecewa, betul. Pernah sekali saya bawa posi, sebetulnya betul sudah, posi, bawa posi hitam. Jadi pada masa itu saya tolak daripada Subhan, nak menuju Bukit Beruntung. Ada 2 kancil pakai exhaust besar, ya Allah, yang walaupun kancil tapi lari diganda. Saya sudah jalan 160, dia jalan 160 dibangun. Kesannya saya pada waktu itu sampai saya lupa belok Bukit Sentosa kelewatan. Saya nak potong mereka. Kesal kita, kancil harganya sekiannya 3.000-4.000-an saja. Posi harganya 600.000. Nanti boleh bayar, bukan punya saya, pinjam punya kawan. Saya punya Haji Zul, pakai pada waktu itu boleh pinjamkan, tapi mana sana kemari pakai posi. Lepas itu ganti dengan Stima 350. Lepas itu ganti dengan kereta yang Lasa sungguh pot Ranger itu kena anti banjir, masya Allah tabarakallah, jalan sesuka hati kita jalankan. Kereta mewah, kalau dia batuk saja 35.000. Itu baru batuk, belum bedah jantung. Kalau sampai operate, innalillahi wa inna ilaihi. Nanti tahu tayanya berapa? 4 biji tayanya tidak kurang daripada 10.000-an. 4 biji tayanya saja. Ini apa ya? Tak murah. Sepat-patnya yang walaupun terjangkau, tapi kalau pada tujuan sesma, batuk sedikit, demam berdarah, betul. Jadi perbaikannya ada teman kita dokter, mungkin beliau live bersama kita atau paling tidak kawan-kawan daripada keluar, itu Audi X7 kan, X8 X7 itu tahu gimana, tertabrak tak teruk mana sikit saja. Itu kalau tidak salah dengan Navy, tapi pada waktu masuk periksa masuk bengkel, periksa, tapi ada insuran, alhamdulillah
teratasi habis dalam 200 ribuan. Baru itu belum, itulah saya katakan belum sampai dibedah lagi, baru hanya setakat ya batuk-batuk, demam flu burung atau demam apa yang apa kita sebut, demam flu apa, sisma burung, baru sisma burung. Coba kalau sisma gajah macam mana. Jadi kereta mewah tuh mewah lah kalau luar biasa, tapi kalau pada waktu kita kena ganti spat-pat, kemudian dengan esorannya sudah habis, itu Masya Allah tabarakallah, untuk perawatannya saja sudah cukup untuk kita beli sejenis MIP mobil baru hampir 50 ribuan harganya, atau beli Jinto ataupun juga Beza yang akan datang sama-sama namanya, yang sekarang ini Beza nanti sama-sama. Jinto akan datang Jin April. Bismillahirrahmanirrahim. Qala akhiruhu, akhir itu tentang transaksi jual beli. Nah, jadi permasalahan seperti apa? Kalau pada waktu dengan kita membeli sesuatu, tadi kita perumpamakan dengan seumpama motor. Kalau transaksi jual beli kita itu tidak sah, motor yang kita terima itu berada di bawah tanggungan kita. Hilang kita kena ganti. Kalau seandainya terbiarkan seminggu di rumah kita, daripada harga 50.000 turun harganya menjadi 40, yang walaupun kita tidak pakai motor tadi itu, kita kembalikan kepada si penjual dengan uang tunai 10.000 Rm nilai kerugiannya. Itu makna penjualan atau transaksi yang tidak sah kalau diserahkan kepada kita sebagai pembeli, sedangkan kita tahu akad jual belinya tidak betul. Itu kita tetap bertanggung jawab terhadap barang yang diterima. Sanaduhu arwi kitab As-Sunan Al-Maturah daripada Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Al-Badani dengan riwayat yang tidak jauh berbeda, permulaannya dengan sanad yang disebutkan di sini daripada Syekh Zaini Dahlan, daripada Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati anil Allamah Syekh Abdullah Hijazi Syarqawi. Ini salah satu daripada ulama Azhar atau salah satu daripada Syekhul Azhar. Jadi kalau kamu pergi ke K.A. Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh yang ada di Darasah, masuk saja. Sana tulisannya tidak tahu Ka'atul Azhar atau apalah. Kuliah syariah, seberang kuliah syariah. Kita ke sana ke arah Sayyidina Husain, sebelah kiri kuliah syariah, sini yang hadapan itu K.A. Muhammad Abduh. Situ ada gambar-gambar masyaikh, ulama-ulama yang pernah menjadi Syekhul Azhar, yang antaranya Syekh Abdullah Hijazi yang punya sorban kosong sekali. Itu Syekh Syarqawi. Kita baca Hasyiah Syarqawi ala Syarh Tahrir. Sanad kita bersambung sampai kepada beliau. Jadi di celah-celah kitab yang kecil di sini ada ratusan sanad kita bersambung dengan para alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim, bersambung dengan sanad yang tadi kepada Imam Al-Asam Rabi Al-Muradi, kepada Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apa perbedaan antara kitab Musnad, Al-Jami', Sunan? Ringkas saja. Tadi kita sudah baca 3 buah kitab Musnad. Sebelumnya kita baca kitab Muwatta Imam Malik. Setelah kitab Muwatta, Kutubus Sittah bermula dengan 2 kitab yang pertama. 2 kitab yang pertama disebut dengan Al-Jami', Al-Jami'us Sahih lil Imam Al-Bukhari wa lil Imam Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Sementara 4 kitab yang berikutnya Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah disebut dengan kitab Sunan. 3 menyusul tadi Musnad Imam Syafi'i dengan Al-Mansur, Sunanul Mansurah. Yang kedua kemudian dengan Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Kitab Al-Jami' yang pada kitab tersebut memuat semua disiplin, semua bidang ilmu agama. Tafsirnya ada, tarikhnya ada, akidahnya ada, bidang ilmunya ada, hukum hakamnya pun juga ada. Itu namanya Al-Jami'. Jadi kalau kita temukan sebuah kitab hadis diberi nama dengan Al-Jami' kadza, itu menunjukkan di dalam kitab tersebut itu termuat semua bidang hadis, semua bidang disiplin ilmu, semua bagian-bagian ilmu ada di dalamnya. Ada tafsir, ada sejarah, ada fikih, ada akhlak, ada tasawuf, ada ilmu, ada akidah, ada bidang-bidang ilmu lainnya. Itu namanya Al-Jami'. As-Sunan itu adalah kitab hadis
yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkumpul di dalamnya seperti dengan urutan kitab-kitab fikih. Jadi kitab-kitab fikih itu berhubungan dengan kitabul Taharah sampai kepada kitabul Etik. Kita ambil kitab Matan Abi Syuja, kitab Kifayatul Akhyar, kitab At-Tanbih, kitab Umdatu As-Salik misalnya. Kalau ada waktu kita baca kitab Umdah. Jadi seperti senarai rentetan maklumat yang ada di dalam kitab-kitab fikih, seperti itu susunannya di dalam kitab As-Sunan. Jadi kalau seandainya kamu didebat tentang hukum hakam, nah kan dalilnya daripada hadis, bukalah kitab-kitab Sunan. Yang paling banyak membantu kitab Sunan At-Tirmidzi dengan kitab Sunan Abi Dawud untuk hukum hakam yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Jadi dua istilah, al-jami' lengkap komplit, as-sunan seperti urutan kita fikih. Al-musnad itu adalah hadis-hadis yang dikumpulkan ikut urutan para sahabat. Jadi misalnya seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, baik itu dengan urutan Al-Badriyun, Ahli Badar, atau kumpulan para sahabat. Man awaluhu islaman, orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama masuk Islam di kalangan para sahabat adalah Sayyiduna Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan dalam satu kumpulan yang berkenaan dengan taharah, wudu, sembahyang, puasa, jima, makan, minum, berdiri, rehat, santai dan lain sebagainya. Semua disenaraikan dan dikumpulkan riwayat mereka melalui Sayyidina Abu Bakar. Nanti berikutnya kepada Sayyidina Bilal misalnya, atau kepada Sayyidina Umar. Jadi tiap hadis-hadis yang diasingkan ikut urutan para sahabat Nabi, itu disebut dengan kitab Al-Musnad. Sebaliknya Al-Mu'jam. Al-Mu'jam itu ikut urutan para masyayikh. Jadi saya ngaji dengan siapa? Saya ngaji dengan Hakim, ngaji dengan Abang. Abang siapa semalam? Lupa ada nama. Nama Abang? Nama Masyhur Jidan. Siapa? Najib. Jadi saya berguru dengan Najib, saya berguru dengan Satyaki, saya berguru dengan Hakim. Jadi dalam penulisan hadis saya senaraikan semua riwayat saya melalui Najib. Saya senaraikan semua riwayat hadis yang pernah bertalaki dengan Hakim. Itu namanya Mu'jam. Jadi kalau sahabat, musnad. Kalau kepada ulama guru-guru kita namanya Mu'jam. Bismillah. Yang berikutnya disebut dengan Al-Musannaf. Kalau Musannaf itu udah campur baur antara al-athar dengan al-hadis, hadis-hadis daripada para sahabat dan juga hadis daripada para tabi'in. Marasilnya ada, riwayat maqtu'nya ada, marfu'nya ada, mauqufnya ada. Itu kitab-kitab al-musannaf. Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal al-Mutawaffa pada 241 awal hadis qala hadatsana Abdullah ibn Numair qala akhbarana Ismail yani ibn Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim qala qama Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala fahamidallahi wa athna alaihi summa qala Sayyidina Abu Bakar tegak berdiri untuk menyampaikan khutbah dan seraya membaca firman Allah yang berbunyi, setelah mengingatkan kepada mereka, ya ayuhan nasu innakum taqra'una hadhil ayat, wa segenap kalian manusia, kalian telah membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, hai orang-orang yang beriman, uruslah diri pribadi kalian, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak memudaratkan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian telah mendapatkan petunjuk daripada Allah. Makna daripada ini tidak masalah, kamu tidak payah pikir, itu bukan urusan kita lagi. Ma yadurrukum man dhalla la yadurrukum, tidak akan memudaratkan kalian kejahilan orang yang jahil, kesesatan orang-orang yang sesat. Itu sama sekali tidak ada pengaruhnya kepada kalian kalau kita sudah mendapatkan petunjuk daripada Allah. Kata beliau, pahaman kalian yang seperti itu tidak betul, itu pahaman yang salah. Secara mafhum daripada ayat, kitab Allah kepada orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, alaikum anfususa, alaikum anfusakum, urus, alaikum ilzamu, urus diri pribadi kalian, la yadurrukum, tidak memudaratkan kalian. Kalau pada itu kita sudah mendapatkan bimbingan petunjuk daripada Allah tentang orang-orang yang sesat, tidak akan memudaratkan kita
kesesatan orang-orang yang sesat kalau kita sudah dapat petunjuk. Dia nak bogel, dia nak telanjang, dia minum, dia sansing, dia zalim, dia diktator, dia buat apa saja itu tidak akan memudaratkan kamu asalkan kamu beriman dan percaya kepada Allah, asalkan kamu mendapatkan bimbingan petunjuk daripada Sang Pencipta Jalla wa'ala. Itu dipahami secara keliru kata beliau. Itu tidak begitu maksudnya. Maksudnya seperti apa? Qala wa inna, dan sesungguhnya dengan kami pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayyahumullahu bi'iqabih. Jadi yang kami dengar daripada baginda justru sebaliknya. Kalau secara mafhum daripada ayat tadi itu, kalau kita sudah terbimbing, maka tidak akan ada kesan buruknya kepada kita kemaksiatan orang-orang yang berbuat maksiat, kesesatan orang-orang yang sesat. Itu tidak demikian. Kami mendengar Nabi kita bersabda, apabila dengan kalian melihat suatu kemungkaran, ra'au al-munkara, kemudian kita tidak merubahnya, kemudian kita tidak menegurnya, ausyaka, dikhawatirkan akan Allah turunkan azab yang merata kepada mereka. Ayya'ummahumullahu bi'adzabin. Satu saja kadang-kadang dengan teman kita buat degil, itu ternyata teguran dan nasihat kepada kita semuanya. Al-adzabu idza nazala amma. Azab itu apabila turun akan merata. Kalau kita tidak tegur, kampung kita akan hancur. Kalau kita tidak tegur, kita akan jadi sasaran bala malapetaka. Kadang-kadang hanya segelintir saja berzina, tapi ternyata masyarakat tidak peduli. Mungkin ada anak-anak remaja secara hura-hura malam-malam kumpul-kumpul. Ternyata tidak sekedar kumpul-kumpul saja, tapi ada yang terbabit melakukan perbuatan di luar nikah. Kamu perasaan tak kemarin itu pada waktu kita pergi ke Elek? Pasan tengok pada waktu kita masuk kawasan Muntazah, pada waktu Sarah berduaan dalam kereta. Buat apaan sih? Astagfirullahaladzim. Itu tempat kita kemana seperti itu ramai. Banyak. Di tempat-tempat yang remang-remang ada yang namanya taman, tempat rekreasi. Oh, pasangan husnuzan lah, mereka pasang dua lagi istri. Bukan tanah husnuzan. Itulah husnuzan itu kalau pada itu masing-masing pegang handphone. Itu husnuzan. Yang ini pegang handphone, satu pegang handphone. Tapi kalau pada itu berpegangan tangan, handphone sudah tidak mereka gunakan lagi, itu berarti mereka lagi sedang bermata air. Dikatakan seperti itu. Kalau antara laki perempuan masing-masing sibuk dengan grup WhatsApp-nya, itu berarti sudah dua laki bini. Itu sudah dua laki istri. Jadi sibuk dengan grup WhatsApp, perempuan juga sibuk dengan grup WhatsApp. Tapi kalau pada itu mereka di kedai kopi, simbang, nampak intip, akrab, dekat, hehehe, hahaha. Nah, ini berarti belum kawin lagi. Ini masih sedang bertunangan atau masih sedang membicarakan untuk masa depan mereka. Kenapa? Sebab orang yang sudah kawin, dia tidak perlu menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Sebab dia lebih sibuk pada waktu dia di rumahnya. Itu apa? Pacaran lagi. Lebih daripada mereka di luar. Tapi orang yang baru berkenalan, itu kalau masing-masing sibuk dengan handphone, peluangnya tidak punya peluang banyak. Kembali. Itu yang seperti itu kalau kita biarkan, berarti kampung kita akan jadi sasaran bala dan malapetaka. Oh, di Kelantan kan dilaksanakan undang-undang hudud, ya betul. Tapi kalau pada itu ada yang terbabit dengan perkara-perkara negatif, Allah akan lebih murka kepada mereka. Kenapa? Sebab di satu lokasi, di satu tempat yang dengan pemerintahnya mengatakan kami adalah kumpulan yang melaksanakan syariat Allah Jalla wa'ala. Maka tiap negara yang mengatakan kami adalah Serabi Mekah, atau juga tiap kumpulan yang berasal dengan mereka lah yang mampu untuk melaksanakan hukum Allah, itu kalau pada waktu mereka terbabit, Allah lebih murka kepada mereka. Maka dengan kita tidak boleh senyap. Jadi mungkin saja berlaku dulu kita dengan Pamram, mungkin dengan Persatuan Pelajar, atau dengan mana-mana saja. Kejanggalan-kejanggalan daripada teman-teman kita tidak boleh tinggal senyap. Kita tidak boleh tinggal diam. Kesan buruknya akan menimpa kita semuanya. Mungkin barangkali kesan buruk daripada perbuatan jorok, daripada perbuatan haram, daripada perbuatan jijik tadi itu bukan dalam bentuk fisikal. Tidak Allah timpakan berupa bala malapetaka kepada kita, tapi berupa daya ingatan yang lemah. Susah untuk ibadah, susah untuk mengaji, banyak asbab musababnya yang secara kesimpulannya
Nabi kita bersabda, apabila perkara mungkar itu kita saksikan kemudian kita tidak berubahnya, dikhawatirkan Allah akan turunkan adab yang merata kepada mereka semuanya. Akhiruhu, riwayat daripada Imam Muhammad bin Habban qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Jarir bin Hazim qala haddatsana Muhammad bin Yaqub an Abdullah bin Shaddad an Nabi qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatain asyi adh-dhuhri wal 'ashri. Nabi kita keluar untuk melaksanakan sembahyang Isya atau juga Asar. Wa hamilu Hasanin aw Husain. Nabi kita sedang mendukung, memikul, membawa, mengusung Sayyidina Hasan atau Husain. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi kita tampil ke depan, fawada'ahu. Sayyidina Hasan tadi itu letakkan di hadapan, summa kabbara. Di salati pasalah. Kemudian kita takbir Allahu Akbar dengan para sahabat. Qala summa kabbara lis salati fasalla fasajada baina dhahrai salati sajdatan atalaha. Terus Nabi kita sujud baina dhahrai, ulama mengatakan salat itu lebih baina salati sajdatan. Nabi kita sujud melaksanakan salah satu daripada sujudnya dengan panjang. Qala ini rafa'tu ra'si. Ini siapa yang bercerita di sini? Sayyiduna Syaddad. Kata Sayyidina Syaddad, ini sujud begini ini memang membingungkan. Sujud. Imam kita tadi itu rukuk panjangnya. Jadi kita nak takbir pun jadi risau. Nak takbir untuk mengejar rukuk dapat rakaat tadi itu. Kenapa kita masuk satu rakaat? Karena risau kalau kita rukuk imam sudah bangkit. Jadi kita bersantai saja. Tahu-tahu imamnya rukuk lama sekali. Kadang-kadang kita bersujud semacam itu kalau pada waktu kita jadi imam. Kalau pada waktu kita sendirian, malaikat saja tak ada catat, cepat suruh. Kalau sudah jadi imam, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh jadi imam. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum. Mereka tak dapat pilih-pilih, membeda-bedakan yang mana yang rukuk, yang mana yang sujud. Laju cepat sungguh. Nah, jangan begitu. Kita bahas sembahyang yang sederhana saja. Kita sendirian, kita jadi imam tetap dengan style yang sama. Jadi Sayyidina Syaddad tadi itu pada waktu tengok Nabi kita sujud barakatu raksi, aku pun mengangkat kepalaku. Tiba-tiba budak tadi itu, maksudnya Sayyidina Hasan itu dengan Sayyidina Husain, ada di punggung bagian Nabi wa saja. Farajatu fi sujudi, maka aku pun kembali sujud. Dan memang itu yang sewajibnya. Ini kan kita sujud deh. Kadang-kadang ya biasalah kita kadang-kadang memang nakal. Pada masa kita sujud atau rukuk, ada seorang di luar, Allahu Akbar, dari atas. Kita pun bangkit. Rupanya bukan imam, Mas. Kalau bukan sebaik kita sumpahin ya. Itu haram Mekah betul kamu. Haram Mekah, haram Madinah. Tanah haram itu dua saja, haram Jeddah tidak ada. Haram KL, haram Jakarta tidak ada. Haram yang ada tuh Mekah Madinah saja. Orang Melayu menzalimi Jeddah. Jeddah itu bukan tanah haram. Kenapa jadi haram Jeddah? Haram Mekah, haram Madinah. Kalau ada yang ketiga, haram Baitul Maqdis. Haram Jeddah tidak ada. Kalau haram Jeddah sama dengan haram KL. Cina buta, kita menzalimi orang Cina. Yang buta itu Melayu sebenarnya. Melayu yang menceraikan di sini dengan talak tiga, kemudian apatah balik dengan bekas istri. Cari orang untuk menikahi istri dia. Setelah dinikahin, dia ceraikan, habis masa iddahnya baru kita nikahi kembali. Jadi kita katakan orang yang menikahi istri dia tadi itu disebut dengan Cina buta. Kata Cina apa salahku? Melayu buta, yang buta bukan aku. Itulah kita banyak kaki ayam. Bukan kaki ayam. Kita yang tak pakai seleba, yang tak pakai sendal itu kita bukan ayam. Ayam memang tak pakai. Ayam kata ayam, aku kayak tak pakai. Aku memang sejak daripada dulu tak pakai sendal. Sejak dari dulu aku tak pakai kasut. Jadi kalau seandainya awak tak pakai kasut, jangan sebut kaki ayam, kaki Melayu. Itu adil. Bismillahirrahmanirrahim. 10 menit. Sujud. Wah, ini lama nih. Sujud.
Nabi kita bangkit. Jangan-jangan Nabi kita kena teroris, kena teror, kena colek, bangkit. Allah. Wah. Rupa-rupanya Nabi kita lagi sedang ditunggang sama Sayyidina Hasan yang dibuat dari lapas tuh. Sayyidina Syadat sujud balik. Sujud tadi. Nah, jadi begitu dengan kita. Kalau kita salam karena ditipu sama kawan. Nih, ranjang yang 2 tingkat tuh. Nah, kan kadang-kadang kita tahu teman kita lagi sedang berjemaah. Semuanya panjang, sandal panjang. Jadi kita yang takbir gitu. Allahu Akbar. Dia pun rokok. Imam belum rokok lagi, pada muka. Jadi macam itu. Jadi bagaimana kita yang bangkit, yang salam sebelum imam salam, kita kembali ke sembahyang, kembali kepada keadaan yang sebelumnya. Aku pun kembali sujud. Para jatuh bi sujudi falamma qadha, setelah Nabi kita selesai melaksanakan sembahyang, qala nas ya Rasulullah innaka sajadta baina dharai salati sajdatan ataltaha. Sesungguhnya Nabi kita sembahyang sujud dalam sembahyang tadi itu yang agak ketara panjang, sehingga kami menduga hatta dhanana annahu hadasa amrun, sehingga kami menduga berlaku sesuatu. Atau Nabi kita lagi sedang menerima wahyu, Nabi kita bersabda kullu dzalika lam yakun, itu semuanya tidak ada yang berlaku. Tidak ada sembarang wahyu yang diturunkan dan tidak ada sembarang peristiwa yang berlaku. Walakin nabni irtahalani, akan tetapi ibni, ingat yang ini. Coba tengok, cucu disebut anak, begitu juga tuan disebut bapak, ataupun juga dengan pak saudara pun juga disebut bapak. Jadi Nabi kita bersabda abi wa abuka binar, bapak aku dengan bapak kamu dalam neraka. Ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan abi di situ bukan Abdullah orang tua baginda Nabi, tapi yang dimaksudkan itu adalah Abu Thalib, pak saudara baginda. Hadis qala walakin nabni irtahalani, akan tapi dengan anak menunggang aku. Maksudnya apa? Maksudnya nanti yang walaupun kamu Togoro, Kiai, Maulana, polis, tentara, datuk seri, tan seri, ton sekalipun. Coba kita adik tengok gelaran awal pelajar, student, kemudian mahasiswa. Pas mahasiswa mungkin jadi pensyarah, ya, dengan BI, MI, dengan PhD-nya. Sepatu jadi bapak profesor, al-ustaz, doktor apa. Kemudian dapat gelaran datu. Lepas datu seri. Atau seri saja. Datu seri. Lepas datu seri, tan seri. Lepas tan seri, tun. Lepas tun mati. Jenazah gelaran. Bila tak ada orang kata bila tun tak disembahyangkan, tak ada. Bila salat jenazah akan dilaksanakan. Itu gelaran yang terakhir. Gelaran yang terakhir lepas tun, jenazah. Gelaran apa? Jenazah. Bila Bapak Profesor Kiai Maulana Habib Syekh akan disembahyangkan? Tidak. Bila jenazah tidak dilaksanakan, bila jenazah tidak disembahyangkan, jenazah dengan gelar. Anak saya ini irtahalani, maksudnya apa? Maksudnya kalau pada suatu ketika nanti dengan cucu kita, anak kita, nunggang kita, bagilah. Yang penting setakat anak dengan cucu aja, bukan maknya yang nunggang. Kalau maknya minta digendong tak boleh lah kita. Awak kena tengok badan aku dulu. Kamu kan 99, aku setakat 61 ya. Paling kadang-kadang, ini yang kamu yang sudah kawin, nanti kamu akan mengalami benda-benda semacam tuh. Kadang-kadang kita lagi sedang nonton film. Dalam tontonan itu kadang-kadang pengantin malam pertama, si pengantin laki-laki ngusung pengantin perempuan. Nah kadang-kadang perempuan teringin juga minta didukung seperti itu. Itu yang didukung tuh bukan manusia tuh anak patung. Kalau dengan kita minta diusung seperti itu juga, ya Allah ya kamu rahimin, selayaknya sebaliknya awak lah dukung aku. Habis. Jadi kalaulah seperti apa wibawa kita, jangan sampai ada jarak kita dengan cucu, dengan anak gendong. Bang, tuan, ya, ini mau naik kuda boleh tak? Boleh. Oke, ayo, jalan cepat. Ini bukan saka kuda aja, kambing juga sekalian. Oke. Ayo cepat naik aja, tak ada masalah. Kita kalau pada waktu punya cucu, kalau pada waktu kita punya anak, nanti kita bersabda man kana lahu sabyun falyatasabba. Mana hadis, orang yang punya sabi, punya anak harus hidup menganak-nganak. Badrul dengan ayah.
Dong ya. Basah dah Badrul ni. Basah. Tu adik lah bagi kesempatan keluar sama adik. Untuk Badrul. Tak apa. Tapi kalau adik-adik tak ada, apalah berarti giliran di situ. Kenapa? Walakin Nabi tahalani. Bakar itu saya tidak mau untuk menyegerakan dia sampai dia puas menunggang aku. Sanadnya daripada Syekhuna Syekh Yasin Al-Fadani melalui guru beliau Syekh Omar Hamdan Al-Mahrisi, daripada guru beliau Al-Allamah Talib bin Muhammad Al-Zahiri, daripada Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi, daripada Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Jadi kalau nak sanad kitab Ittihafus Sadah syarah kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Az-Zabidi, boleh kita gunakan sanad yang tadi sampai kepada Abi Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Bismillahirrahmanirrahim. Dua hadis yang terakhir Az-Zuhdu li Imam Ahmad ibn Hanbal, satu jilid saja. Kitab Mustadrak sekarang dicetak dalam 50-an jilid, ditahqiq oleh Syekh Al-Arnaud. Syekh Al-Arnaud tahqiqan dengan beberapa kumpulan menjadi dalam 50 jilid besar. Yang dahulu dicetak oleh Darul Fikir, jumlahnya dalam 10 mujallad. Jumlah hadisnya kira-kira dalam 30 ribuan buah hadis kitab Mustad. Itu kalau kita adakan daurah sampai ke dalam kubur tak habis-habis. Baca hadis paling banyak pun kita baca 10, 15, 30 ribu. Coba hitung, 30 ribu satu malam. Kalau sana kita bacanya setakat dengan 2 mingguan saja, atau kita baca 10 hari dalam setahun, baru dapat dalam 100 buah hadis. Itu ada 30 ribu buah hadis. Mau sampai bila kitab itu boleh kita tamatkan? Gimana cara kita tamatkannya? Makan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zuhdu li Imam Ahmad ibn Hanbal. Qala hadatsana Abdullah ibn Ahmad, putra kepada Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Qala hadatsani Abi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Qala hadatsana Yazid ibn Harun. Qala anbana Muhammad ibn Mutarrib an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Abi Rabah ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada, barang siapa pergi di waktu pagi atau petang menuju masjid, barang siapa bolak-balik waktu pagi dan petang menuju rumah Allah, Allah akan sediakan tempat kediaman untuknya nanti di dalam surga. Tak apa-apa, letih-letih sedikit pagi dan petang. Pagi jangan ditinggalkan, petang pun juga seperti itu. Usahakan agar jangan sampai kita luput daripada sembahyang Isya dan subuh. Isya berjamaah pahalanya sama dengan sembahyang setengah malam. Kan alasannya karena malam suntuk kan. Malam kan katanya sedikit. Tak dan bangun sudah subuh dah. Jadi bukan tak nak buat salat tahajud. Oke, salat Isya jangan ditinggalkan dengan salat subuh secara berjamaah. Man ghada, barang siapa pergi ke masjid pada waktu pagi, ghada di waktu pagi, raha di waktu petang, a'addallahu azza wa jalla lahu fil jannati nuzula, Allah akan sediakan tempat untuknya nanti di dalam surga pada tiap kali dia pergi di waktu pagi dan petang. Akhiruh, mudah-mudahan termotivasi hati kita semuanya untuk melaksanakan salat berjamaah. Akhwat, turunlah juga ke bawah, ikhwan pun juga di atas, turunlah juga ke bawah. Kita jom ke maktabah. Yang satu situ jom salah jemaah, situ jom jom ke musala, ke surau. Sini jom ke maktabah, inilah maktabahnya, jom ke surau sana. Jadi yang walaupun atas tak ramai mana, tapi pada saat dengan kita turun biar pakai tangga juga ada apa-apa, naiknya saja pakai ini. Kalau turun naik pakai lift lambat sedikit, takut kalau kita ketinggalan jemaah. Dan kalau qamat azan tolong pakai mikrofon lah kawan-kawan di bawah. Kita kan kadang-kadang pada waktu qamat tuh kita langsung qamat lagi. Jadi kawan-kawan kita yang terlambat, nah turun serba salah. Turun jangan-jangan sudah selesai pada pukul. Kalau tak turun takut-takut kalau jemaah masih berlangsung. Jadi serba salah. Tapi kalau pada waktu qamat dia juga pakai mikrofon, kita ada boleh ijaz waktu. Jadi apakah kita turun atau kita berjamaah dengan teman kita di bilik saja karena kedengaran daripada atas, senang kita untuk mengijaz waktu. Atau dengan kita ikut mazhab Imam Malik, asalkan mikrofon lantang kedengaran dengan pergerakan yang walaupun tidak kelihatan, tapi kita pasti Imam Malik sedang pada posisi rakaat yang kedua.
Imam pada waktu sedang tasyahud awal, Allahu Akbar, kita pasti itu imam sudah rakaat ketiga, boleh kita di atas ikut, tapi yang posisinya di belakang daripada imam untuk ikut imam yang di bawah. Alamat mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah kita boleh ikut melalui suara, walaupun kita tidak terkumpul di satu tempat. Misalnya tempat kita di sini, kibat kita ke sana, depan rumah kita ada masjid, kita boleh ikut dengan masjid yang ada di depan, yang walaupun terputus dan terhalang. Ala madhab al-imam Malik. Mazhab kita tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 3 menit terakhir. Akhiruhu, di dalam kitab Az-Zuhud, qala haddatsana Abdullah, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Asim al-Ahwal an Abi Utsman an-Nahdi, qala radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul ma'rufi di dunia, orang-orang ahli kebaikan di dunia, mereka juga yang menjadi ahli kebajikan nanti di akhirat. Ahli al-munkar, ahli kemungkaran, ahli maksiat, maksudnya kaki kebaikan, kaki ma'ruf di dunia akan menjadi kaki ma'ruf di akhirat. Kaki zina, kaki maksiat, kaki kemungkaran di dunia, mereka juga akan menjadi kaki kemungkaran nanti di akhirat. Sanadnya juga melalui Syekhuna Syekh Muhammad Yassin Al-Padani di sanadi di Musnadil Imam Asy-Syafi'i. Jadi situ bagi tanda bagi kita senang merujuk Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i itu pada muka surat 32, lihat muka surat 32 sanado 33-34 sampai kepada Al-Hafidz Abdul Aziz Ibn Najmuddin Umar bin Fad Al-Makki. Ada di situ. Ada Makki An-Najdi Al-Bahad Allah daripada Imam Jalaluddin Suyuti, terus bersambung kepada Imam Ibn Hajar. Mana? Kita jumpa daripada Al-Mustid Ar-Rahla Muhammad Jarullah Ibn Al-Hafidh an Abi Al-Hafidh Al-Iz Izzuddin Abdul Aziz Ibn Najam. Jadi kalau nak dapatkan sanad kitab Zuhud tadi itu daripada Syekh Yasin sampai kepada Al-Hafiz Abdul Aziz. Jadi sanad yang ada di dalam kitab Musnad Imam Syafi'i sampai kepada Muhammad Abdul Aziz bin Najam bin Umar bin Fad Al-Makki, baru kepada guru beliau Ahmad Ibn Hajar. Kalau di sini kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti, kepada Qadhi Zakaria Al-Ansari. Qala bismillahirrahmanirrahim, sanaduhu biriwayatihi ila al-mu'allif al-Imam Ahmad ibn Hanbal an abihi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Marwazi summa Al-Baghdadi wa an ghairihi wa bi, dengan sanad yang sama seluruh mu'allafat kitab Imam Ahmad ibn Hanbal. Terakhir Musannaf bin Abdul Razak. Sudah tahu dengan musannaf. Musannaf itu gabungan, marfu ada, mauquf juga ada. Jadi di situ al-athar daripada para tabi'in dan juga daripada para sahabat termuat, sebagaimana juga terkumpul hadis-hadis marfu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awaluhu kitabut taharati babu ghaslil az-zira'ain, bab membasuh ke-12 siku. Qala haddatsana Abdul Razzaq an Ibni Jurayjin Ibni Jurayj qala qultu li Atha ibn Abi Rabah, ara'aita, beritahukan kepada aku, in ghamasta, qala ara'aita in ghamastu yadaya fi kadhamatin ay midha'atin ghamsa. Qultu, aku berkata kepada Atta, ra'aita, beritahukan fatwanya kepadaku, in ghamastu yadi, apabila aku nyalamkan tanganku ke dalam air, midhah, ke dalam bejana air, ghamsan, celup ya, celup, masukkan tangan ke dalam bejana air. Qala hasbuk, dia kata beliau, cukup. Waridlu kadzalik walakin antiha, kaki juga seperti itu, tapi dengan catatan merata. Wudu begini, wis, basuh muka, selesai, kolak, di wudu santai. Jadi jangan dipraktikkan ini setakat hukum. Kaki, tengok tak orang, air bukan deras sekalipun, balik-balik begitu. Malah sangat, jangan dapat ibadah seperti itu. Kadang-kadang tubuh masih kering lagi, masih ada bagian tubuh yang tidak tersentuh air.
gara-gara karena kita wudhu sampai semacam itu mengakibatkan wudhu kita tidak sah akhiruhu. Jadi secara hukum celup asalkan merata angkat, tapi dengan syarat naqa, suci dan bersih, dengan syarat meresap itu sudah memadai. Akhiru birrul walidain. Qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala kana sya'run Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ansafi idunaihi. Sesungguhnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke pertengahan telinga, tapi dirawatlah, dijaga baik-baik. Nabi kita berambut kadang-kadang sampai ke pertengahan telinga, kadang-kadang tutup telinga, kadang-kadang sampai ke bahu. Yang sampai ke bahu itu disebut dengan limah. Ada yang mengatakan ada limah, ada wafra, ada jumah. Jadi khilaf di kalangan ulama hadis. Dalam kitab Syama'il diterangkan rambut bagi Nabi tidak luput daripada 3 keadaan. Kadang-kadang yang disebut dengan jumah, kata sebagian jumah itu sampai ke bahu. Kemudian berikutnya limah itu sampai ke pertengahan telinga. Kemudian baru wafrah ataupun juga sebaliknya. Jadi memanjangkan rambut atau menyimpan rambut, bahasa Indonesia gondrong, itu hukumnya sunat. Tapi juga jangan lupa sorbannya pada waktu kita pergi. Kemudian yang kedua, jangan sampai jadi sirkuitnya kutuk di kepala kita. Kutuk. Oh, jadi sarang kutuk di kepala. Allah tabaraka buka kita selak ada lipah lagi di dalam. Kalau begitu lebihlah gundul saja. Mana Ammar udah bergundul. Sayyidina Ali senantiasa gundul rambut. Jadi kata beliau, saya khawatir sebab Nabi kita bersabda pada tiap helai bagian bulu dan rambut janabah. Hukum janabah itu merata pada seluruh anggota tubuh. Maka saya khawatir kalau seandainya ada bagian daripada rambut, apalagi kalau dalam keadaan krisis air yang tidak tersentuh air mandi atau wudu. Wa min dzalika adaitu ra'si. Karena itu saya gondol, saya cukur habis kepalaku. Rambut bukan kepala. Akhiru birrul walidain. Hadis yang disebutkan di situ tentang rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanaduhu dengan sanad yang ada disebutkan di dalam kitab As-Sunanul Ma'surah pada muka surat 35 daripada Syekhuna Syekh Ismail Muhammad bin Ismail Ali bin Abi Dzib bin Alil Maqburi. Qala Abu Abdullah Muhammad Idris Asy-Syafi'i. So yang itu sanadnya sanaduhu daripada Syekhuna Syekh Yasin sampai kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani daripada di kitab As-Sunan situ bersambung kepada Al-Imam As-Salah Muhammad bin Umar. Kalau di sini bersambung dengan Abil Farad Ibni Abdurrahman Abdurrahman Al-Ghazzi an Abi Anun Ibni Yunus. Sumaqal Sunan Said Ibni Mansur. Lupa tadi saya sebutkan. Allahumma shalli alaihi wasallam. Sekejap saja. Tadi Musnad Imam Syafi'i itu hanya 1 jilid. Musnad As-Sunan Ma'surah pun juga mujallad 1 jilid. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 10 ke 50 jilid. Az-Zuhud 1 jilid seperti kitab Al-Azkar. Sementara Musannad Ibn Abdir Razzaq itu cetakan yang bertahqiq itu ada dalam 10 mujallad. Musannad Ibn Abdir Razzaq. Oleh diriwayati Imam Ibn Abdir Razzaq. Insyaallah nanti kita sambung dengan Sunan Said Ibn Mansur, Sunan Mansur mujalladain, 2 jilid kecil seperti kitab Bulughul Maram. 2 kali kitab Bulughul Maram. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin.